Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryunuka Ramadhanu dengan endorse 6486273. Jadi di sini untuk video terakhir dari pembuatan website ini adalah untuk membuat website product price list, discount, shipping, dan juga untuk proses checkout-nya. Untuk skenario itu tetap sama. Ini untuk website perusahaan Alamanda yang bekerja sama dengan PT Amtis untuk membuatkan website perusahaan alat tulis (ATK) yang menjual produk-produk seperti buku, pulpen, pena, dan yang lainnya. Jadi mungkin kita bisa lihat ya, ini untuk kayak produk-produknya yang sudah di video sebelumnya ditambahkan. Ada pensil, ada buku, styrofoam, dan juga untuk detail-detailnya ini bisa kita lihat ya, untuk quantity, harga, dan juga keterangannya. Nah, untuk produk-produknya sebelumnya kita sudah menambahkan ya, untuk nama barang, quantity, dan harga itu sudah kita masukkan di video sebelumnya. Nah, untuk yang keterangannya, untuk kayak potongan kupon dan juga untuk diskon itu belum kita tambahkan dan akan kita tambahkan pada video ini. Oke, jadi kita bisa mungkin mulai ya. Jadi saya sudah masuk ke modul website lagi, sudah di website Alamanda lagi, dan saya login sebagai admin ya, misal admin di sini. Yang pertama di sini adalah untuk price list-nya. Nah, untuk price list-nya kita bisa masuk melalui e-commerce dan juga untuk price list ke price list. Jadi di sini terdapat beberapa price list yang merupakan price list dari demo data. Karena saya menggunakan saat saya membuat database ini menggunakan demo data. Nah, di sini kita hanya perlu memperhatikan satu price list saja ya untuk public price list. Jadi nanti walaupun Anda membuat di database manapun, nanti apabila Anda sudah menginstal modul website dan juga e-commerce, nah nanti bahkan ada public price list-nya. Nah, jadi di sini saya sudah menambahkan ya untuk price list untuk produk dan juga untuk pensil ya. Nah, ini currency-nya jangan lupa di IDR kan, biar Indonesia rupiah. Dan di sini kalau bisa company-nya di set menggunakan company Alamanda atau company sesuai dengan preferensi teman-teman ya. Cuman di sini saya mengosongkan ini karena terdapat masalah di multi company, jadi saya kosongkan saja karena ternyata public price ini juga dipakai untuk company-company lain seperti itu. Efek dari multi company ini juga memengaruhi untuk all products ini ya. Jadi ada untuk yang products ini memengaruhi untuk semua products. Nah, jadi kalau misalkan saya hapus ini, maka untuk yang company lain, itu nanti juga terpengaruhi dan tidak bisa tersave. Jadi saya hanya menambahkan untuk yang buku dan pensil, tidak menghapus yang lain. Jadi bisa kita lihat ya untuk yang produk ini saya sudah menambahkan. Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan, teman-teman bisa mengecek add align di sini. Oke, jadi ya, saya mungkin buka saja ya untuk yang buku ya di sini. Jadi untuk apa namanya? Untuk detailnya, untuk computation ini adalah discount tentunya, dan discountnya adalah 10% ya sesuai dengan skenario untuk yang buku. Nah, kemudian untuk minimum quantity-nya adalah 10 karena apabila kita melihat dari tabel, buku ini apabila quantity itu dibeli dalam 10 pak itu maka akan mendapatkan diskon 10%. Jadi itu untuk required untuk conditions-nya. Nah, untuk validity-nya saya set cukup lama ya, biar main aman saja. Dan untuk apply-nya produk tentunya, dan untuk produknya adalah buku. Dan juga untuk currency-nya itu Indonesian rupiah. Untuk company juga saya kosongkan karena takutnya ada masalah seperti itu. Oke, kemudian untuk yang pensil, ini sama ya untuk yang umumnya itu seperti discount, juga ini produk, dan itu tentunya juga pilih pensil Indonesian rupiah ininya. Dan untuk diskonnya 5% sesuai dengan skenario. Dan untuk minimum quantity-nya adalah 5. Jadi ini minimal perlu beli 5 pak agar mendapatkan potongan kupon sebesar 5% seperti itu. Oke. Kemudian di bagian configuration-nya, nah untuk di bagian website-nya saya tidak memilih website Alamanda website karena sama juga ada masalah untuk yang multi company itu, jadi saya kosongkan. Nah, untuk discount policy ini show public price and discount to the customer. Jadi nanti waktu customer sudah anggaplah memasukkan produknya ke cart waktu di website shop, di halaman shop di website itu nanti bakal muncul ya diskonnya apabila customer sudah membeli jumlah minimal untuk mendapatkan diskonnya seperti itu. Oke, jadi mungkin bisa kita tes dulu ya untuk yang price list ya. Jadi saya mungkin akan membuka tab baru. Jadi untuk yang user sebelumnya sudah pernah kita buat itu Robin, bisa melakukan pembelian. Jadi saya akan membuka incognito, saya akan buka Udo lagi. Oke, jadi ini
akan login sebagai Robin ya. Ini untuk yang customernya. Oke, terus kita login, klik login, dan kita masuk ke shop ya di sini. Nah, jadi kita bisa mungkin klik langsung ATK untuk langsung ke buku dan pensilnya. Jadi misalkan kita klik ini ya. Nah, dapat dilihat ini untuk harganya tetap 30.000 ya. Terus misalkan kalau kita tambahkan, nah ini kalau misalkan sampai sini masih harga 30.000. Kemudian kalau misalkan kita tambahkan menjadi 10, terdapat notifikasi kalau misalkan terdapat diskon menjadi 27.000. Atau mungkin bisa dianggap juga kalau misalkan ditotalkan dengan harga originalnya yang berharga 30.000 dikali 10 yang jadinya 300.000. Nanti akan dapat diskon 10% yang menjadi jumlah totalnya itu adalah harga totalnya itu adalah 270.000. Jadi mungkin kita bisa add to cart ya. Oke. Nah, di sini ada available options-nya. Ini sesuai dengan waktu kita membuat produknya. Ini ada kayak untuk accessory produk ini atau optional produk yang berhubungan dengan buku seperti itu. Jadi mungkin kita continue shopping saja, kita kembali ke shop, kita ke ATK, terus kita pilih pensil. Nah, untuk pensil itu seperti yang skenario itu minimal memerlukan membeli 5 pak ya untuk mendapatkan diskonnya. Jadi ini harganya masih 4.000 per pak. Jadi kalau misalnya kita tambahan ke 5, maka akan jumlahnya itu 41.800 untuk per paknya atau ya seperti itu pokoknya. Mungkin akan saya beli 7. Jadi kalau misalkan lebih, pokoknya intinya minimal 5 seperti itu. Kita akan add to cart. Continue shopping. Saya mungkin akan menambahkan satu produk lagi untuk yang step foam ya. Jadi ini yang sudah kita buat tadi juga. Anggaplah saya ingin membeli ini berjumlah 10. Oke. Oke, jadi bisa kita lihat ya untuk di kartnya juga nih. Untuk secara total untuk yang buku dan pensil kuantitasnya itu sudah melebihi minimal dari syarat diskon. Jadi makanya kita mendapatkan diskon di sini seperti itu. Kemudian kita ingin mengset untuk shipping ya, untuk shipping metodenya ya. Nah, ini berguna untuk nanti waktu kita melakukan proses transaksinya. Jadi untuk shippingnya kita bisa ke configuration, lalu ke shipping methods. Nah, di sini untuk defaultnya yang akan kita gunakan adalah free delivery charges. Namun, apabila teman-teman ingin membuat kayak aturan shipping method baru, ini bisa klik create saja. Jadi, saya akan menggunakan free delivery charges. Ini juga default by Udo ya untuk yang ini ya. Nah, jadi untuk settingnya ini website Alamanda website, terus untuk providernya adalah fixed price ya, karena harga tetap. Untuk delivery produknya adalah free delivery charges. Ini merupakan service produk dalam bentuk service ya yang ada di inventory. Kemudian untuk field feed lainnya ini kosongkan ya. Oh ya, ini untuk defaultnya awalnya waktu kita membuka shipping methods ini dicek ya karena free if order amount is above. Jadi kalau misalkan pembeli baik ini kalau misalkan secara default ya, kalau misalkan checkbox ini dicek. Jadi kalau misalkan anggaplah untuk amount-nya itu adalah 100.000. Jadi minimal customer harus melakukan pembelian total dengan minimal 100.000 agar mendapatkan free delivery charges agar shipping methods ini berlaku. Namun kita akan anggap untuk kayak delivernya free tanpa minimal biaya pembelian, jumlah pembelian. Jadi kita akan uncheck saja seperti itu. Terus kita save. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan oh ya, sebelum shipping kita akan itu untuk yang ngecek payment providersnya untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini untuk yang Alamanda Company saya udah mengenable untuk yang wire transfer ya. Sebelumnya kalau misalkan teman-teman ini belum di install untuk yang wire transfer di install terlebih dahulu. Nah, itu sebelumnya juga jangan lupa untuk yang di shop payment di setting saya website itu ininya dicek ya untuk activate payments ya. Jadi biar untuk option-option payment providers itu tersedia. Oke, seperti itu. Jadi akan kayak klik saja. Jadi ini jangan lupa di enable. Terus ini company dan websitenya adalah Alamanda ya. Nah, kemudian messages-nya kita fokus ke messages-nya. Jadi ini nanti untuk transfer ini untuk yang message ini tuh nanti akan diberikan kepada customer yang membeli melalui website saat mereka sudah melakukan checkout seperti itu, dan nanti akan ditunjukkan untuk nomor rekening di mana customer harus
mentransfer pembayarannya. Jadi saya sudah memberikan kayak dummy rekening ya di sini Bank Mandiri dengan angka nomor rekening seperti ini, seperti itu. Oke, mungkin kita bisa kembali ke homepage. Nah, jadi mungkin untuk price list dan diskon dan juga untuk shippingnya penjelasannya sudah sampai situ dulu. Jadi mungkin kita bisa sekarang langsung ke checkoutnya saja ya melalui Robin, user Robin. Nah, jadi di sini saya sudah namakan add produknya seperti tadi itu. Nah, jadi totalnya adalah 662.600 tanpa pajak ya tentunya. Dan produk-produknya adalah buku, pensil, dan styrofoam seperti itu. Oke, jadi kita bisa langsung proses checkout saja. Nah, jadi di sini ada option ya untuk pay with-nya. Jadi karena saya cuma mengactivate wire transfer, jadi ini jadi pay with wire transfer saja. Nah, untuk billing and shipping dan shipping methodenya ini untuk detailnya bisa kita ganti dengan klik edit ya. Nanti bisa diklik saja. Cuman saya akan men-set ini default karena sudah sesuai. Oke, jadi saya akan klik pay now. Kita tunggu sebentar. Oke, jadi sini sudah terbuat ya sales ordernya dengan kode 00050. Nah, jadi ini yang message yang tadi kita buat saat di wire transfer itu muncul di sini. Jadi basically customer Robin disuruh untuk mentransfer ke nomor rekening ini. Oh, jadi mungkin kita bisa cek juga ini karena udah ada sales orders di my account. Oh maaf, maksudnya quotation. Di sini sudah ada quotation ya yang sesuai dengan kode sebelumnya. Di sini untuk sales order dan invoice bill ini satu, dan satu ini merupakan sales order dan juga invoice bill yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi tolong abaikan saja untuk satunya. Yang perlu kita perlu lihat nanti apabila sales order dan invoice-nya sudah berubah dari satu menjadi dua seperti itu. Oke. Nah, karena quotation-nya sudah ada, kita bisa langsung ke admin ya. Jadi di sini admin akan berperan sebagai salesperson. Kita akan masuk ke modul sales. Dan di sini kita akan mengecek apakah sales order yang tadi sudah dibuat oleh Robin sudah ada untuk quotation-nya. Jadi di sini sudah masuk ya untuk yang sales order dengan maksudnya quotation dengan kode S00050. Jadi mungkin kita bisa buka saja ini. Nah, kemudian untuk produknya ini ada di sini ya, ada sesuai dengan itu. Buku, pensil, styrofoam, dan juga untuk free delivery charges ini merupakan untuk shipping methodnya, untuk detailnya. Seperti itu. Oke, jadi untuk proses selanjutnya, mungkin kita bisa langsung mengkonfirm saja quotation ini biar menjadi sales order. Oke, sekarang sudah menjadi sales order ya di sini ya. Mungkin kita langsung bisa cek lagi ke Robin apabila kita refresh. Nah, jadi sudah tidak ada quotation. Kemudian apabila kita kembali ke home, bisa kita lihat sales ordernya sudah menjadi dua ya. Apabila kita buka ini untuk yang sales order S00050. Jadi statusnya sudah jadi sales order seperti itu. Nah, kemudian kita mungkin bisa cek lagi untuk melanjutkan proses transaksinya ya. Jadi kita langsung ke delivery saja. Nah, untuk ini untuk mendeliverynya untuk jumlah produk yang berhasil dikirimkan, kita langsung validate saja langsung semuanya ya. Kita validate, so kita apply. Oke, jadi untuk ini sudah done ya. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung membuat invoice ya. Jadi kita bisa melakukan ini atau mungkin saya ingin melakukannya dari modul enggak lah, kita langsung dari sini saja berarti ya. Kita create invoice. Kita lakukan regular invoice and create and view invoice. Oke, nah ini merupakan draft dari invoice-nya. Bisa kita lihat lagi ya untuk detail-detailnya apakah sudah benar. Mungkin untuk invoice saja bisa kita pilih untuk hari ini ya, ini tanggal 5 seperti itu. Kemudian ya ini sepertinya sudah lengkap dan tepat semua. Terus kita langsung confirm saja. Oke, nah sekarang invoice-nya sudah posted ya. Jadi mungkin kita bisa cek lagi ke Robin. Kita refresh. Nah sekarang invoice-nya sudah ada dua ya. Jadi yang untuk yang 662.600 ini sudah ada.
Nah, yang menandakan kalau misalkan proses pembayaran siap dilakukan. Jadi kita bisa kembali. Kemudian mungkin saya akan melakukannya dari modul accounting untuk melakukan register payment. Nah, kemudian kita masuk ke customer invoices. Nah, ini ya untuk yang terbarunya. Ini masih not paid. Nah, mungkin kita langsung klik register payment. Nah, ini untuk bank manual dan ini untuk option bank account-nya. Kita klik payment. Nah, ini saya menemukan masalah saat saya create payment itu menemukan error ini ya. Nah, ini saya belum bisa menemukan solusinya kenapa, saya sudah mengulik. Tapi intinya apabila ini berhasil nanti akan register payment, statusnya akan berubah menjadi paid seperti itu. Dan status di sini juga nanti untuk yang invoice nanti akan uh, di sini juga nanti akan berubah menjadi paid. Oh iya, sebelum melakukan payment di sini sebenarnya kita bisa melihat ini sih. Jadi untuk yang di invoice ini kita bisa melihat dari lognya aja. Jadi misalkan kayak customer yang melakukan pay now untuk ini, kita klik pay now di sini. Nah, terus kita menunggu invoice-nya. Jadi ini kayak draft invoice-nya ya, seperti ini. Kita klik pay now, terus kita pay, klik pay. Oke, nah ini kembali ke halaman ini lagi. Namun kita bisa lihat lagi di sini ada log-nya ya. Kita refresh. Nah, jadi kita bisa melihat ya dari saat Robin ini memencet tombol pay now itu, di sini ada kayak log-nya muncul nih, the customer has selected wire transfer to make the payment. Seperti itu. Jadi kayak wire transfer itu untuk bank ke bank seperti itu. Jadi seharusnya tahap ini harusnya customer memencet pay now terlebih dahulu, kemudian penanggung jawab akuntannya bisa melakukan register payment seperti itu. Ini masih sama ya, karena ini masih terkena error ini, jadi saya tidak bisa menemukan solusinya seperti itu. Jadi mungkin untuk tutorial ini sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.